Bayangkan satu pagi kamu buka aplikasi sekuritas dan IHSG sudah anjlok 7% sebelum bel pembukaan sempat selesai berdering. Itu bukan skenario film, itu risiko nyata kalau gelembung AI di pasar saham Amerika benar-benar pecah di 2026. Dan dampaknya ke Indonesia, ke rupiah, ke portofolio kamu bisa jauh lebih besar dari yang kamu kira. Halo, saya Fatah Amin dan hari ini kita bedah kenapa risiko konsentrasi sektor teknologi global bisa jadi mimpi buruk buat ekonomi kita. Coba lihat datanya, lebih dari 30% kapitalisasi indeks S&P 500 sekarang ditopang segelintir saham raksasa AI. Artinya, kalau ekspektasi laba mereka meleset, koreksi tidak akan kecil. Ini bukan sekedar masalah investor Wall Street. Pasar negara berkembang seperti Indonesia selalu jadi tempat pertama yang dilepas saat dana global panik. Sejarah sudah membuktikan itu di taper tantrum 2013, di pandemi 2020, dan setiap kali Federal Reserve berubah arah. Sekarang skenario yang harus kamu siapkan ada 3. Pertama, IHSG. Aliran dana asing yang masuk lewat saham bank besar dan komoditas bisa berbalik dalam hitungan minggu. Koreksi dalam ke level psikologis bawah bukan hal mustahil kalau pemicunya datang dari Nasdaq. Kedua, rupiah. Dolar Amerika Serikat biasanya menguat saat investor lari ke aset aman. Tekanan ke kurs rupiah bisa membuat impor lebih mahal, inflasi merangkak, dan daya beli kelas menengah tergerus. Ketiga, kebijakan Bank Indonesia. Ruang untuk menurunkan suku bunga akan menyempit kalau rupiah tertekan. Artinya, beban bunga kredit rumah, kredit kendaraan, dan pinjaman usaha kecil tetap tinggi lebih lama. Lalu apa yang bisa kamu lakukan sebagai trader forex atau investor retail di sini? Pertama, jangan menaruh seluruh modal di satu kelas aset. Diversifikasi antara rupiah, dolar, dan sebagian kecil emas seperti XAU USD bisa meredam guncangan. Kedua, perhatikan korelasi. Saat saham teknologi global turun tajam, biasanya emas dan dolar menguat bersamaan. Sementara mata uang berimbal hasil tinggi seperti rupiah melemah. Manfaatkan pola ini untuk manajemen risiko, bukan untuk serakah. Ketiga, siapkan dana darurat dalam bentuk liquid setara 6 bulan pengeluaran. Ini langkah personal finance paling membosankan, tapi paling menyelamatkan saat pasar bergejolak. Keempat, kurangi penggunaan leverage tinggi di akun forex kamu sampai volatilitas mereda. Saya bukan mengatakan gelembung AI pasti pecah tahun ini. Tapi sebagai pelaku pasar Indonesia, lebih baik siap dan tidak terjadi daripada terjadi dan kamu tidak siap. Kalau video ini membuka cara pandang kamu, tulis di kolom komentar berapa persen portofolio kamu masih nyangkut di saham teknologi, supaya kita bisa diskusi strategi diversifikasinya bersama.